Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Ini anime Donghua, ini Mimin suka banget guys. Ya, sekarang dia baru sampai 38 episode. Maka dari itu Mimin akan terus update, terus spoiler Tales of Herding Gods ya guys. Buat kalian yang suka langsung aja comment, like, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Cahaya dingin berkilat di mata Jenderal Tolimu, dan ia berkata dengan dingin, "Kalian, suku Tiemu, memberontak dan membuat onar, dan kalian masih ingin hidup. Han telah memerintahkan kalian untuk menolak menyerah." Wajah sang jenderal tua berubah drastis, dan ia hendak menyerang, tetapi Jenderal Tolimu mengulurkan tangan dan menunjuk. Dan sebuah pilar pedang setebal ibu jari menembus udara. Keduanya berjarak 100 kaki, tetapi pilar pedang itu tiba dalam sekejap. Dan tidak memberi sang jenderal tua waktu untuk bangkit dan menghindar, dan langsung menusuk kepalanya. Pilar pedang itu menusuk dinding cahaya yang dibentuk oleh tebing dengan suara dentang. Dan menusuk lubang kecil pada kekuatan magis Basan Jijiu. Basan Jijiu mengangkat alisnya dan membubarkan tebing tiangang. Pasukan Jenderal Tolimu menyerbu dan membunuh para pemberontak barbar yang tersisa tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Banyak prajurit barbar memenggal kepala satu persatu, menggantungnya di pinggang, dan bersorak. Beberapa orang masih berebut kepala, berdebat apakah kamu yang membunuhnya atau aku. Qin Mu mengerutkan kening. Bahkan di Daksu, tidak ada tradisi merenggut kepala. Kumpulkan jiwa mereka dan persembahkan ke Istana Emas. Jenderal Tolimu maju bersama gajah putihnya dan memberi hormat kepada Basan di punggung gajah sambil menawarkan anggur. Mungkinkah itu Wuhan? Basan Jijiu mengangguk. Mata Jenderal Tolimu berbinar-binar, dan ia bersemangat untuk mencoba. Wuhan mampu menghentikan 800 penguasa padang rumput sendirian. Kemampuannya memang luar biasa, tetapi tidak sekuat yang dikatakan legenda. Sepertinya kau tak bisa lagi mempertahankan gelar Wuhan. Basan Jijiu tertawa dan berdiri tegak di atas lembu itu. Mata Jenderal Tolimu berbinar-binar. Ia tiba-tiba berdiri dari punggung gajah. Pedang di tangannya tiba-tiba bersinar. Energi pedang menembus udara dan menusuk ke arah Basan Jijiu. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya pedang. Basan Jijiu mengulurkan tangannya dan menghunus pedangnya, lalu menebasnya. Cahaya pedang tiba-tiba menghilang. Hanya menyisakan sebilah pedang yang membelah langit dan bumi. Dengan suara dentuman keras, cahaya pedang itu menghilang, dan Jenderal Tolimu di punggung gajah pun menghilang. Para jenderal barbar lainnya masih berdiri di atas gajah putih itu. Mereka terkejut, lalu mereka mendengar suara, yang panjang dari belakang. Mereka berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat Jenderal Tolimu terbang semakin jauh. Mereka tidak tahu di mana ia ditebas dengan pisau. Dia tidak buruk. Hanya saja penglihatannya kurang bagus. Basan Jijiu menyimpan pedangnya. Tak lama kemudian, Jenderal Tolimu kembali dengan baju zirahnya terbelah dua. Ketika ia menatap Basan Jijiu lagi, ada sedikit rasa kagum di matanya. Wuhan, reputasimu masih menyebar di padang rumput. Tolimu berlutut dengan satu kaki, meletakkan telapak tangannya di dada, dan berkata, "Apakah Wuhan akan pergi ke Istana Emas? Wu Zun telah memerintahkan kita untuk memperlakukan Wuhan dengan baik." Basan Jiji mengangguk, "Aku mengerti, bangun." Wu Zun memberiku gelar Wuhan saat itu. Sekarang sepertinya karena dia memberikannya secara pribadi, dia tentu ingin mengambilnya kembali secara pribadi. Seharusnya ada lebih banyak pahlawan di padang rumputmu, kalau tidak, mengapa Wu Zun begitu ingin aku pergi ke Istana Emas Loulan? Tolimu berdiri dan berkata, "Jumlah pahlawan di padang rumputku sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit."
Tentu saja ada orang yang bisa mengalahkan Wuhan. Hulinger berkata sambil menyeringai, Jenderal. Saya sangat menyukai cara Anda membual. Membual? Siapa yang berani menyombongkan diri tentangku? Sapi biru itu mencibir, dan tiba-tiba melihat gajah putih. Ia segera berlari kecil ke depan, mengusap tubuh gajah itu, dan berkata sambil menyeringai, Gajah putih, kau jantan atau betina? Gajah putih memukul wajah lembu hijau dengan belalainya, sehingga hidungnya berdarah. Dia betina, bisik Hulinger sambil berbaring di samping telinga King Miu. Sapi biru itu pun bersorak dan berkata kepada gajah putih sambil tertawa, kulitmu benar-benar putih. Aku suka padamu. Mau makan bunga peoni? Aku punya beberapa di sini. Bunganya sangat lembut sampai-sampai airnya bisa diperas. Tolimo memimpin pasukannya untuk mengawal mereka ke Istana Emas Luolan. Kinmu mengamati pasukan itu berulang kali, merasa sedikit penasaran. Tentara ini menggunakan taktik yang sangat aneh untuk menekan para pemberontak. Taktik-taktik tersebut sangat mirip dengan yang digunakan oleh tentara Yan Kang. Tidak diketahui apakah Yan Kang mempelajari taktik tersebut dari orang barbar atau orang barbar yang mempelajari taktik tersebut dari Yan Kang. Setelah pertarungan, Tolimo menunjukkan rasa hormat yang besar kepada mereka, menawarkan mereka makanan dan minuman sepanjang jalan dan bersikap sangat hormat. Basan Jijiu tidak menghindarinya saat mengajari Kinmu dan Ling Yuxiu metode bertarung gabungan, tetapi dia perlu menyampaikan pesan saat mengajarkan poin-poin utama. Setelah 6 atau 7 hari, mereka tiba di bagian terdalam padang rumput dan tak jauh dari Istana Emas Luolan. Tolimo tidak lagi mengantar mereka pergi, melainkan memimpin pasukannya kembali ke sukunya. Basan Jiji mengerutkan kening, mengembuskan napas busuk, dan berbisik, sepertinya Wu Zun sangat khawatir dengan kedatanganku. Kali ini dia harus mengambil kembali gelar Wuhan. Aku khawatir ketika aku tiba di Istana Emas, akulah yang akan ditantang. Jika ini masalahnya, aku tidak akan punya waktu untuk mencuri kembali bagian bawah tubuh mentorku. Kinmu sangat ingin mencoba, dan berkata, saudaraku, aku telah mempelajari seni mencuri sebelumnya. Basan Jiji meliriknya dan menggelengkan kepala, lalu berkata, Istana Emas Luolan adalah tempat suci di padang rumput. Setara dengan tempat suci seperti Daomen dan Kuil Lein Agung. Tempat itu penuh dengan jebakan dan segel. Keterampilan mencuri yang kau pelajari tidak berguna. Kau tidak bisa menghancurkan segel dan jebakan di sana. Orang yang mengajariku mencuri sangat cakap. Kinmu berkata dengan serius, dia adalah kakek yang lumpuh di desa kami. Meskipun dia kehilangan satu kaki, tapi Basan Jiji melambaikan tangannya, bersorak, dan berkata, kakinya terpotong, yang bisa dibilang tidak terampil. Kalian tidak perlu memikirkan cara mencuri kembali bagian bawah tubuh mentor kalian, aku akan mengurusnya. Kalian berdua, fokus saja untuk memblokir gerbang Istana Emas. Serahkan sisanya padaku. Dia tidak memberi Kinmu kesempatan untuk berbicara, dan bergumam, aku takut Wu Zun akan menipuku dan melawanku tanpa henti, sehingga aku tidak bisa lolos. Agak sulit. Tidak lama kemudian, Istana Emas Luolan akhirnya muncul di hadapan semua orang. Kinmu memandang dari kejauhan dan melihat sebuah danau tiba-tiba muncul di padang rumput yang tak berujung. Danau itu beriak dengan ombak biru dan selebar lautan di padang rumput. Kinmu memandang ke kejauhan dan samar-samar melihat pegunungan tak berujung di seberang danau. Pegunungan itu diselimuti perak dan bersalju. Dan di antara pegunungan yang menjulang tinggi itu, terdapat sebuah puncak keemasan. Kinmu membuka mata dewanya dan mengamati, lalu menyadari bahwa itu bukanlah sebuah gunung emas,
melainkan sebuah istana emas yang megah. Begitu banyaknya istana yang menutupi seluruh gunung dengan rapat, sehingga dari kejauhan tampak seperti gunung yang terbuat dari emas. Tidak ada mata uang tetap di padang rumput. Hanya emas yang beredar. Sepanjang perjalanan, mereka menggunakan emas batangan pemberian Jenderal Bianzenghyun untuk membayar makanan mereka. Bagi masyarakat di padang rumput, emas sangat langka dan sangat berharga, tetapi istana di sini terbuat dari emas murni yang menunjukkan kemewahannya. Basan Jijiu tiba di tepi danau. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat sebuah perahu kayu berlabuh di sana. Di atas perahu itu berdiri seorang pria bertanduk, berpakaian hitam, berdiri di haluan dengan tongkat bambu. Di daerah perairan dangkal danau, terdapat tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke segala arah, dan kepala manusia yang sudah busuk digantung pada setiap tiang. Metode pelatihan pengumpulan jiwa penyihir agung lebih mirip sekte iblis daripada sekte Tiansheng kita. Qin Mu memandang pria itu. Wajah pria itu agak mirip kambing. Tetapi wajahnya berwarna coklat, berbeda dari warna kambing putih biasa, dan bulunya tidak terlalu banyak. Penyihir berwajah domba? Qin Mu sedikit tertegun. Saat berada di ibu kota, ia merawat beberapa tentara yang diracuni Fodo di perbatasan. Ia mendengar para tentara itu berkata bahwa mereka bertemu dengan seorang barbar bertanduk di kepalanya, yang menatap mereka di cermin dan membuat mereka koma. Qin Mu awalnya mengira bahwa penyihir barbar itu mengenakan topeng, tetapi ketika dia melihat penyihir di perahu kayu, dia menyadari bahwa benar-benar ada orang barbar yang bertanduk. Penyihir berwajah kambing itu melirik mereka dan berkata tajam, "Wuhan, penyihir itu sudah lama menunggu. Silakan naik." Basan Jiji naik ke perahu dan berkata sambil tersenyum, "Air di danau ini dangkal dan tidak memiliki daya apung. Bahkan sehelai bulu pun yang mengapung di atasnya akan tenggelam ke dasar. Kita hanya bisa menyeberanginya dengan mengandalkan perahu dari Istana Emas Luolan. Ayo kita naik." Qin Mu dan Ling Yuxiu naik ke perahu kayu. King Miu dan Hu Linger juga ikut naik. Penyihir agung itu memandang Qin Mu dan Ling Yuxiu, mencibir, lalu mendayung perahu ke seberang. Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, "Kalau kita tidak bisa menginjakkan kaki di air lemah untuk sampai ke sana, tidak bisakah kita memutarinya? Kita juga bisa terbang di atasnya." Penyihir barbar itu mencibir, "Terbang ke sana? Kenapa kau tidak mencoba udara di sini dan melihat apakah kau bisa terbang? Udara di sini sudah mati." "Udaranya mati?" Ling Yuxiu bingung. Banteng biru di sebelahnya berkata dengan suara teredam, "Udara di sini memang mati. Kita tidak bisa terbang." Ia pandai mengendalikan angin dan guntur, dan dapat merasakan bahwa udara di sana sama sekali tidak mengalir. Ketika orang biasa bernapas, menghirup, dan mengembuskan napas, udara mengalir. Namun, jika udara tidak mengalir, ketika ia menarik napas, udara di bawah lubang hidung akan terhisap keluar, membentuk ruang hampa, dan udara di dekatnya tidak dapat mengisi kembali lubang hidung. Sehingga orang tersebut secara alami akan mati lemas. Hal serupa terjadi di Danau Ruosui ini. Udara di permukaan danau tertahan oleh kekuatan yang tak diketahui dan tidak mengalir sama sekali. Hanya ketika perahu kayu meluncur ke depan, orang-orang di dalamnya ikut bergerak, sehingga mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh saat bernapas. Namun, selama perahu berhenti, udara di bawah hidung akan tersedot keluar, dan setelah waktu yang lama, mereka pasti akan mati lemas. Sekalipun ia menggunakan metode terbang, mustahil untuk terbang di atas danau. Metode terbang tersebut membutuhkan getaran udara untuk menciptakan gaya ke atas.
Namun, getaran udara di sini hanya akan menciptakan ruang hampa, dan ia tidak akan bisa terbang sama sekali. Hulinger juga mencobanya dan menemukan bahwa mantra untuk memanggil angin dan hujan tidak berguna di sini. Penyihir barbar itu tertawa dan berkata, memang mungkin untuk mengelilinginya. Tapi danau air lemah terlalu lebar. Akan butuh 2 hari untuk mengelilinginya. Dan begitu kau memasuki pegunungan bersalju, tidak banyak orang yang bisa keluar. Ling Yuxiu tercengang. Qin Mu diam-diam membuka mata langitnya, mata langit King Xiao, dan menatap ke langit. Samar-samar ia melihat selubung kabut yang tak terlihat menutupi seluruh langit di atas danau. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, seharusnya selubung inilah yang menghalangi aliran udara, kan? Kerudung ini tidak bisa disentuh, tapi memang ada. Saya rasa itu adalah larangan yang disebutkan Basan Jijiu. Ia melihat ke bawah ke dalam air dan sedikit terkejut. Ia melihat dasar danau penuh dengan tulang-tulang putih yang tenggelam ke dasar air. Ling Yuxiu juga melihat ke bawah dan berteriak. Basan Jiji berkata, mereka adalah budak-budak yang digunakan para penyihir untuk melatih sihir mereka. Qin Mu merasa ngeri. Penyihir berwajah domba mendayung perahu dengan sangat cepat. Ia memiliki metode rahasia unik yang memungkinkannya bergerak melintasi danau secepat angin. Bahkan air yang paling lemah pun tak mampu menenggelamkan perahu. Tak lama kemudian, perahu kayu itu berhenti di kaki pegunungan bersalju. Penyihir berwajah kambing itu tertawa dan berkata, "Wuhan, kumohon." Basan Jiji tersenyum tipis dan berjalan menuju Gunung Emas. Tiupan suara klakson yang panjang dan dalam terdengar dari gunung. Begitu dalam hingga menggetarkan gendang telinga dan dada orang-orang. Di kejauhan, longsoran salju tiba-tiba terjadi di pegunungan yang tertutup salju, bergemuruh, menambah sedikit momentum hikmat. Basan Jiji tertawa terbahak-bahak, mengalahkan suara terompet dan gemuruh longsoran salju. Qin Mu dan yang lainnya tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tetapi orang-orang di gunung begitu terkejut oleh tawanya hingga darah mereka mendidih. Darah mereka mengalir deras ke kepala. Dan kepala mereka membengkak seolah-olah akan meledak dan tak tertahankan. Pada saat ini, sebuah suara berat terdengar dari gunung. Kultivasi Wuhan sungguh dahsyat. Bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Kenapa kau harus memamerkan kekuatanmu di awal? Wuhan, naiklah ke atas gunung sebentar. Suara ini juga terdengar jelas di tengah tawa Basan Jijiu. Suaranya tua namun penuh kekuatan, dan jelas bahwa ia adalah seorang guru yang tak tertandingi. Karena Wu Zun sudah bicara, tentu saja aku harus patuh. Tapi aku datang ke sini untuk memblokir gerbang gunung, bukan untuk mengenang masa lalu. Basan Jiji berbicara jauh dengan suara tua itu dan berkata dengan santai. Saya akan naik gunung sekarang. Qin Mu mendongak dan melihat tangga emas yang mengarah ke atas gunung. Namun, tak jauh dari sana, terdapat gerbang emas besar tanpa pintu. Gerbang ini seluruhnya terbuat dari emas. Tingginya lebih dari 3 meter dan lebarnya lebih dari 6 meter. Bertahtakan batu-batu mulia dan mutiara, gerbang ini sungguh mewah. Pada masa itu, si tukang daging datang ke sini bersama pendeta kepala gunung. Ia memblokade gerbang gunung selama 3 bulan, mengalahkan para talenta muda di Istana Emas Loulan. Dan mengalahkan semua jagoan yang datang dari segala penjuru padang rumput setelah mendengar berita itu. Oleh karena itu, Basan Jijiu dihormati sebagai Kaisar Wu oleh padang rumput. Sang jagal juga bertempur dalam ratusan pertempuran, besar dan kecil, dan mengalahkan semua generasi tua Istana Emas Loulan, sehingga memperoleh reputasi sebagai Han dan Kaisar Surgawi. Basan Jijiu membawa mereka ke gerbang gunung,
di mana mereka melihat banyak penyihir hebat sudah menunggu. Ada juga beberapa orang kuat di padang rumput yang bukan murid Istana Emas, yang juga berjaga di sana. Mereka pasti tokoh-tokoh terkenal di padang rumput yang datang setelah mendengar berita itu. Hebat, teriak pendeta kepala basan. Banteng hijau itu meraung pelan. Dan tubuhnya tiba-tiba membengkak, otot-ototnya menggembung, dan tubuhnya semakin tinggi, berubah menjadi minotaur dengan tubuh dan otot yang mengerikan. Ia melangkah ke kaki gerbang gunung emas, mengangkat bahu, dan mencabut gerbang gunung yang sangat berat itu. Penyihir barbar dan orang-orang kuat di dekatnya semuanya tercengang. Basan Jijiu berkata dengan tenang, "Kirim aku ke gunung." Hati Qin Mu sedikit terguncang. Ia tahu niat Basan Jijiu. Memblokir pintu di kaki gunung akan menyulitkan akses ke pedalaman Istana Emas Luolan. Membawa pintu itu ke atas gunung dan memblokirnya di depan aula utama Istana Emas akan memudahkan pencurian tubuh bagian bawah si tukang daging. Tetapi jika kita melakukan ini, kita akan benar-benar menyinggung Istana Emas Luolan, dan saya khawatir perjalanan ini akan berakhir dengan pertarungan sampai mati. Jika mereka masuk jauh ke dalam Istana Emas Luolan, orang-orang kuat itu akan menghalangi jalan menuruni gunung dan mereka akan terjebak, yang akan sangat merugikan. Basan Jiji mendengus dingin, melangkah maju, dan mentransmisikan suaranya ke telinga Qin Mu, berkata, "Setelah kita naik gunung, bukan kalian berdua yang akan menghalangi gerbang gunung. Aku khawatir kalian akan menyerangku. Kali ini sedikit berbeda dari yang kukira." Qin Mu menghiburnya, "Orang yang mengajariku mencuri itu orang cacat. Dia sungguh hebat. Kenapa dia timpang?" tanya Basan Jijiu. Qin Mu ragu sejenak, lalu menjawab dengan jujur, sepertinya dia tertangkap basah mencuri dan salah satu kakinya dipotong. Basan Jiji mencibir, "Waktu aku dengar kamu bilang dia payah, aku tahu dia ketahuan mencuri dan dipukuli. Apa kamu pernah mencuri sesuatu?" Qin Mu ragu-ragu lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum mencobanya." Basan Jiji sudah benar-benar putus asa, wajahnya tampak tidak yakin, dan tiba-tiba ia menyerahkan sebuah cetak biru kepada Qin Mu dan berkata, "Ini peta geografis Istana Emas, simpan saja untuk saat ini. Kuharap kau tidak membutuhkannya. Sekarang mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Ketika kita sampai di Istana Emas, kita bisa beradaptasi dengan situasi. Mungkin aku bisa menemukan kesempatan untuk mencuri tubuh bagian bawah guru." Tangga Istana Emas Luolan sangat panjang, membentang hingga ke puncak gunung. Qin Mu dan Ling Yuxiu mengikuti Basan Jijiu mendaki gunung. Mereka melihat banyak patung emas berdiri di kedua sisi jalan. Setiap patung tampak sangat aneh, seperti manusia tetapi bukan manusia. Seperti iblis tetapi bukan iblis, seperti dewa tetapi bukan dewa, dan memiliki karakteristik manusia, dewa, dan iblis, dengan segala macam penampilan yang aneh. Berjalan di jalan seperti itu membuat orang merasa tertekan. Bahkan Hulinger, yang suka bertengkar dengan King Miu, tiba-tiba menjadi sangat pendiam saat ini. Hanya suara langkah kaki King Miu yang sangat berat yang terdengar. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat orang-orang kuat di padang rumput dan penyihir barbar dengan mata menyala-nyala. Tetapi mereka mengikuti mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di depan kami, perlahan-lahan muncul banyak istana emas. Di bawah istana-istana ini berdiri beberapa orang yang tampak aneh. Ada yang bertanduk di kepala, ada yang bersayap di punggung, ada yang berkepala binatang, dan ada yang berekor ular. Tapi mereka bukan klan iblis. Klan iblis memiliki aura iblis, misalnya. Foxlinger memiliki aura iblis.
Meskipun aura iblis King Niu sangat samar, ia masih memilikinya. Namun tidak ada roh jahat dalam orang-orang aneh ini. Hulinger dan King Niu berubah menjadi manusia. Tetapi orang-orang kuat di Istana Emas Loulan tampaknya berubah menjadi non-manusia. Ini adalah konsep kultivasi yang berbeda antara Sai Wei dan Yan Kang. Bertransformasi menjadi non-manusia dan mendekati dewa dan iblis berarti menjadi penyihir hebat. Namun, masih ada beberapa orang yang berwujud manusia biasa. Mereka seharusnya dapat mengendalikan tubuh mereka dengan bebas, berubah dan menarik diri sesuka hati, dan memiliki kekuatan supernatural sesuka hati. Di depan istana-istana ini terdapat banyak kandang yang dipenuhi orang-orang compang camping. Kandang-kandang ini seharusnya menjadi bahan bagi para penyihir Istana Emas Loulan untuk melatih keterampilan mereka. Wajah Ling Yuxiu sedikit berubah, dan dia menjadi marah. Mereka adalah orang-orang kerajaan Yan Kangku. Qin Mu berkata dengan nada datar. Kerajaan Yan Kang juga menculik penduduk Daksu dan menggunakan mereka sebagai budak. Tubuh Ling Yuxiu sedikit gemetar, tetapi dia tetap diam. Tuan, mereka tidak hanya menggunakan manusia untuk berlatih, tetapi juga menangkap suku iblis. Hulinger mengerutkan bibirnya, dan Qin Mu menoleh dan melihat bahwa memang ada beberapa monster yang terkunci di beberapa kandang. Basan Jiji berkata, agama penyihir memiliki metode unik dalam menggunakan jiwa untuk mengolah dan mengubah struktur tubuh. Misalnya, jika Anda menyerap jiwa seekor burung, Anda dapat menumbuhkan sayap atau kepala burung. Jika Anda menyerap jiwa seekor domba, tubuh Anda juga akan berubah menjadi domba. Mereka yang telah menguasai kekuatan supernatural disebut penyihir agung. Jika mereka tidak memiliki kekuatan supernatural, mereka disebut penyihir. Jika mereka mencapai alam surga, mereka disebut raja penyihir. Istana Emas Loulan adalah tempat suci dalam agama penyihir. Metodenya disebut Wuzun Louluo Sutra, yang sangat luar biasa.